konsisten. Bukan bagus, bukan besar, tapi konsisten. Nah, jangan salah Bapak Ibu sekalian. Tidak semua perusahaan di BRI itu mencatat laporan tahunan yang bagus dalam tanda kutip seperti ini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dalam perjalanannya selama 5 tahun, di tahun 2007 dia untung, di tahun 2008 dia rugi, di tahun 2009 dia untung lagi, di tahun 2010 mungkin dia tidak rugi tapi labanya turun, dan seterusnya. Itu berarti perusahaan tersebut tidak konsisten. Cepin ini bisa dibilang ya bukan berarti hanya satu-satunya, tapi dia sedikit yang perusahaan yang mencatat kinerja seperti ini. Dalam hal jumlah aset dan jumlah ekuitasnya juga, dia mencatat kinerja yang juga terus tumbuh dari 1,1 triliun dari tahun 2007, ekuitasnya menjadi 1,3, naik lagi menjadi 2,95, naik lagi menjadi 4,5, dan terakhir sudah mencapai 6,2 triliun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Anda beli saham Cepin ini pada tahun 2007, sekarang kira-kira berapa uang yang sudah Anda miliki? Pasti sudah meningkat luar biasa, bukan? Nah, ini kita coba mungkin bisa lihat dari pergerakan saham Cepinnya. Di sini, nah dari sini kita bisa lihat bahwa dari dalam waktu 2 tahun terakhir saja saham Cepin itu dia sudah naik dari 1.520 hingga terakhir sudah 3.150, atau sudah naik 2 kali lipat. Jangan salah Bapak Ibu sekalian, mungkin 100% dalam jangka waktu 2 tahun itu kelihatannya kecil, tapi jika Anda punya uang 100 miliar, maka itu artinya dalam 2 tahun tersebut Anda tinggal duduk saja, Anda memperoleh 100 miliar juga dari satu saham ini saja. Kalau misalnya ini 2 tahun yang lalu, itu artinya jika Anda membeli saham Cepin itu pada tahun 2010. Nah, kalau lebih lama lagi jangka waktunya, katakanlah Anda beli Cepin ini ketika dia belum naik sebanyak seperti sekarang, yaitu pada tahun 2009 lalu atau pasca krisis. Wow, bisa dibayangkan ketika itu bahkan Cepin hanya harganya 100 rupiah, dan sekarang sudah menjadi 3.000. Artinya kalau ketika itu Anda beli saham Cepin seharga 1 miliar, maka sekarang uang Anda sudah menjadi 30 miliar hanya dalam waktu kira-kira 4 tahun. Luar biasa? Luar biasa. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan, tidak semua saham di BRI itu seperti Cepin ini. Malah yang kebanyakan ya dalam jangka waktu dia cuma naik turun, dan nggak kemana-mana. Tapi ya selalu ada saja saham-saham seperti Cepin ini. Jadi maksud saya kalau misalnya kita masuk di harga sekarang, mungkin bagi untuk Cepin ya sudah agak terlambat. Tapi nanti kita bisa lihat saham-saham yang lain. Oke, kembali. Nah, jadi setelah kita menemukan sebuah perusahaan yang dia memiliki kinerja yang konsisten di masa lalu, maka barulah kita bisa melihat prospeknya. Caranya bagaimana? Ya dengan memperhatikan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Apa sih yang perusahaan lakukan dalam hal dia berekspansi? Apakah dia bikin pabrik baru? Apakah dia memperluas distribusinya, jaringan distribusinya? Apakah dia bekerja sama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan pendapatan? Dan hal-hal semacam itu. Itu bisa dilihat di public expose. Makanya sebuah perusahaan juga yang terdaftar di BRI, biasanya mereka minimal 1 tahun sekali itu menyelenggarakan public expose untuk bercerita dalam tanda kutip kepada para investor mengenai apa-apa saja yang akan mereka kerjakan dalam beberapa waktu ke depan. Seperti itu. Nah, itu terkait nomor 2. Jadi sekali lagi selalu ambil perusahaan yang memiliki catatan kinerja yang konsisten di masa lalu. Tidak terlalu lama, cukup 5 tahun saja. Kemudian kita sekarang ke nomor 3 ya. Memiliki rasio profitabilitas yang bagus, dan kalau bisa, saya garis bawahi, hanya memiliki sedikit utang. Artinya rasio profitabilitas yang bagus ini artinya apa? Ya, yang tadi sudah saya sebutkan ya, ROE, Return on Equity, dan juga ada istilahnya ROA, Return on Asset. Dua rasio ini merupakan yang paling penting dari semua rasio fundamental yang ada, tapi bukan berarti kita tidak perlu memperhatikan rasio-rasio yang lain. Standarnya bagaimana sih kita bisa melihat sebuah perusahaan profitabilitasnya bagus? Ya, katakanlah ROE-nya 20%. Terus ROA-nya juga ya 10% lah.
Kalau lebih kecil dari itu ya mungkin sebaiknya kita lirik saham yang lain. 20% ROE 20% itu artinya apa? Ya, jadi sebuah perusahaan katakanlah dia punya modal sebesar 1 triliun rupiah, maka dalam 1 tahun laba bersih, catat Bapak Ibu sekalian, laba bersih bukan laba usaha ataupun pendapatan, itu sebesar 200 miliar atau 20% dari modalnya tadi. Seperti itu. Dengan asumsi bahwa laba bersih yang 20 miliar tersebut bukan 20 miliar, berarti 200 miliar. Dengan asumsi laba bersih yang 200 miliar tersebut, dia naik katakanlah sebesar 20% dalam 1 tahun. Berarti tahun depan menjadi 240, tahun berikutnya lagi menjadi 300 sekian, dan berikutnya lagi menjadi 400 sekian, dan seterusnya. Maka dalam waktu 3-4 tahun, perusahaan yang bersangkutan akan balik modal. Dan itu adalah sebuah standar yang menurut saya cukup ya. Jadi kalau misalnya Anda katakanlah Anda seorang pengusaha, Anda punya usaha pabrik, punya usaha toko atau apapun itu, menurut Anda apakah bagus jika sebuah perusahaan tersebut bisa balik modal, bisa balik modal dalam waktu 3 tahun? Saya kira itu sudah cukup ya. Tapi tidak semua perusahaan juga bisa balik modal dalam kurun waktu 3 tahun tersebut. Kadang-kadang ada yang 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan tidak pernah balik modal sama sekali. Nah, perusahaan seperti inilah yang kita jangan beli saham seperti itu. Nah, kemudian kalau bisa hanya memiliki sedikit utang. Jadi ini pun agak berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Warren Buffett, di mana dia hanya mau membeli sebuah perusahaan yang utangnya itu tidak banyak atau kalau bisa nol. Mengapa demikian? Ya mungkin karena perusahaan-perusahaan di Amerika memang rata-rata sudah cukup mapan. Kita tahu ada Coca-Cola, kita tahu ada American Express, Boeing, ada kemudian JP Morgan, kemudian ada Exxon Mobil. Itu mereka rata-rata perusahaan terbesar di dunia seniman. Di bidangnya masing-masing, modalnya sudah sangat kuat. Hal ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Di sini sebuah perusahaan dengan nilai katakanlah aset sebesar 1 triliun itu sudah sangat luar biasa besarnya. Nah, apalagi sebuah perusahaan yang 10 triliun, 20 triliun, apalagi sampai 100 triliun gitu kan. Nah, karena itulah artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya sebuah perusahaan yang katakanlah dia terlalu kecil, tapi melihat ada peluang banyak untuk ekspansi, tapi dia butuh modal, maka tentu tidak ada salahnya untuk berhutang. Tapi hutangnya harus dalam jumlah yang wajar. Jika jumlah hutangnya itu terlalu besar, maka ya tentu membahayakan bagi perusahaan itu sendiri dan juga membahayakan kita sebagai investornya karena kita memegang sahamnya. Bisa-bisa saham turun ketika si perusahaan itu gagal bayar hutang misalnya, seperti itu. Nah, jadi saya termasuk yang mentoleransi keberadaan hutang dalam neraca sebuah perusahaan selama hutangnya itu seperti yang tadi saya katakan wajar dan memang keberadaan hutang tersebut memberi dampak positif terhadap kinerja perusahaan yang bersangkutan. Nah, ukuran wajarnya itu sebagaimana ya? Kita bisa melihat rasio hutang itu melihat dari debt to equity ratio, DER. Nah, DER ini adalah ngitungnya sederhana aja. Jadi hutangnya berapa si perusahaan tersebut, kemudian hutangnya itu berapa kalinya sih dari equity-nya. Menurut saya tentu saja sebuah perusahaan itu adalah bagus jika DER-nya itu kurang dari 1. Jadi jumlah hutangnya lebih sedikit daripada jumlah modalnya. Contohnya perusahaan A, modalnya sebesar 1 triliun dan utangnya itu sebesar 500 miliar atau cuma setengahnya lebih kecil, maka dia bagus. Atau kalau misalnya sebuah perusahaan A modalnya 1 triliun, utangnya juga 1 triliun juga, maka itu juga ya masih moderat lah. Nah, kemudian kalau misalnya sebuah perusahaan dia utangnya lebih besar daripada modalnya, itu juga masih diperkenankan selama sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, utang tersebut memang berdampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, tapi meski demikian ada batasannya. Batasannya berapa? Minimal 3 kali. Jadi ketika sebuah perusahaan dia modalnya 1 triliun, kemudian utangnya sudah mencapai 2 triliun 500 miliar, 2,5 triliun, maka hati-hati. Menurut saya dan saya yakin orang lain juga banyak yang berpendapat serupa, ini sudah mulai tidak wajar. Komposisi antara hutang dengan
dengan modalnya itu sudah terlalu jomplang ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan modalnya 1 triliun tapi utangnya malah 5 triliun, maka itu lebih berbahaya lagi. Maka dari itu cenderung dan di BRI banyak sekali perusahaan-perusahaan yang seperti itu, yang utangnya itu banyak sekali. Setiap kali jatuh tempo, dia bukannya melunasinya, tapi refinancing, memperpanjang, atau dia minjem lagi ke yang lain untuk menutup utang tersebut. Saran saya, jangan beli perusahaan, jangan beli saham dari perusahaan yang seperti itu, karena itu ya membahayakan diri kita sendiri sebagai seorang investor. Oke. Itu terkait nomor 3. Kemudian nomor 4, memiliki tim manajemen yang bisa dipercaya dan juga berpihak kepada investor. Ini saya kira tidak perlu diperjelaskan panjang lebar lagi ya, karena intinya memang bagaimana mungkin kita beli sebuah saham di sebuah perusahaan kalau tim manajemennya itu tidak bisa kita percaya. Makanya hanya memang kesulitan utamanya adalah rata-rata kita tidak punya cukup banyak modal untuk bisa bertemu langsung dengan dewan direksi dari perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Kecuali kalau modalnya karena kita punya modal 1 triliun, 2 triliun, kita ini investor besar gitu. Maka ya sih, direktur telkom sekalipun bisa kita panggil ke kantor gitu. Tapi kalau enggak ya susah gitu. Nah, kalau gitu bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa tim manajemen tersebut bisa dipercaya? Ya dengan mencari tahu tentang orang, nama-nama direktur, komisaris yang bersangkutan itu dengan googling misalnya, atau dengan bertanya kepada teman-teman yang mungkin kenal bagaimana sih si direktur ini, komisaris ini, dan juga informasi-informasi lainnya yang kita peroleh. Yang sering saya lakukan adalah Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya baca prospektus tertentu dari sebuah perusahaan yang akan IPO atau dia akan menerbitin bonds, obligasi, itu kan dalam prospektusnya itu ada profil dari dewan direksi dan juga dewan komisarisnya. Nah, dari nama-namanya tersebut kemudian saya googling. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada aja ketemu di dalam googlingnya tersebut, ternyata si bapak ini pernah terlibat kasus apa gitu, seperti itu. Atau si ibu ini ternyata dia pernah melakukan apa gitu, yang nggak bagus lah seperti itu. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu ya sudah, kita jangan beli sahamnya. Seperti itu kan Bapak Ibu sekalian. Oke, tapi nanti akan saya lebih jelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara kita mengetahui sebuah perusahaan itu berpihak enggak terhadap kita sebagai investor, ataukah mereka hanya berpihak kepada kepentingan mereka sendiri. Oke, itu nomor 4. Dan yang terakhir, ini masih bagian nomor 5. Perusahaannya bergerak di industri yang sederhana dan juga mudah dipahami. Jadi ini ya sama seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa kalau kita melihat ada saham tertentu, misalnya yang kurang populer di Indonesia itu sektor-sektor misalnya seperti perikanan, elektronik, kehutanan, kemudian tambang-tambang yang gak jelas gitu, yang entah tambang apa gitu, seperti itu. Ya kalau saya sendiri kalau misalnya melihat ada perusahaan seperti itu, ya mendingan nggak usah. Saya sering Bapak Ibu sekalian mempelajari saham A misalnya, yang karena saya lihat laporan keuangannya itu bagus, karena saya lihat kinerjanya di masa lalu juga konsisten. Tapi setelah saya pelajari, kesimpulan akhirnya adalah saya tidak mengerti sebenarnya perusahaan tersebut bagaimana dia memperoleh pendapatan, bagaimana dia membayar gaji pegawai, dan bagaimana dia membayar dividen kepada kita sebagai investor. Akhirnya saya tidak jadi beli sahamnya. Itu dan saya tidak merasa membuang waktu, karena ya tetap saja saya tahu bahwa saya tidak mengerti tentang perusahaan tersebut gitu loh, seperti itu. Dan ini kadang-kadang memang jarang dilakukan ya oleh investor kebanyakan. Jadi kadang-kadang meskipun dia masih ragu-ragu, tapi kita tetap beli aja gitu. Tidak. Kalau saya sendiri, misalnya saya sering memperhatikan saham-saham di sektor batubara, di sektor perkebunan kelapa sawit, perbankan, properti. Itu memang karena ya saya cukup mengerti, meskipun belum mengerti sekali tentang sektor-sektor tersebut. Di luar itu saya tidak ada bayangan. Karena itu ya, kalau ada saham mau bagus kayak gimana, saya tetap tidak akan beli saham. Seperti itu. Nah,